Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita lanjut lagi ya, masuk ke bab 6 dari materi Anda. Satu, dua, banyak. Nah, ini kita geser nih dari yang tadinya ngomongin satu partikel, sekarang kita lihat gimana kalau partikelnya itu banyak. Fokus kita kali ini, kita juga bongkar gimana sih mekanika kuantum itu menjelaskan struktur materi di sekitar Anda. Mulai dari atom, terus gimana atom jadi molekul, sampai ke benda padat, kayak logam atau chip semikonduktor di ponsel Anda. Kita juga bakal lihat betapa aneh tapi pentingnya sifat partikel yang identik di dunia kuantum. Siap ya? Kita bedah bareng-bareng. Tepat sekali. Kita akan lihat gimana aturan kuantum yang, ya, kelihatannya sama aja, tapi pas diterapkan ke keroyokan partikel, hasilnya itu sifat-sifat yang kita kenal sehari-hari. Tapi seringkali caranya itu, wah, beda banget sama intuisi kita. Kuncinya di sini itu soal keperbedaan. Gimana partikel identik itu, ya, nggak bisa dibedain. Dan ini membagi mereka jadi dua keluarga besar. Oke, jadi perbedaan krusial pertama kalau partikelnya banyak itu, mereka semua sama persis gitu ya? Maksudnya kalau kita punya katakanlah elektron banyak gitu, kita nggak bisa kasih label elektron A, elektron B, karena secara kuantum mereka itu ya benar-benar nggak ada bedanya. Apa dong dampaknya? Dua partikel identik, deskripsi matematisnya, fungsi gelombangnya, itu gimana? Nah, ternyata cuma ada dua kemungkinan. Dan ini yang bikin ada dua jenis partikel. Yang pertama, namanya boson. Fungsi gelombangnya itu simetris. Maksudnya, kalau dua boson identik ditukar, deskripsi sistemnya nggak berubah sama sekali. Nah, mereka ini bisa dibilang partikel sosial. Nggak masalah buat mereka, malah cenderung suka kalau kumpul di keadaan kuantum yang sama persis. Contoh paling gampang, ya foton, partikel cahaya. Sifat ini yang bikin ada laser, atau fenomena aneh kayak kondensat Bose-Einstein. Terus yang kedua, fermion. Nah ini kebalikannya. Fungsi gelombangnya antisimetris. Kalau dua fermion identik ditukar, fungsi gelombangnya itu dikali -1. Tandanya jadi kebalik. Nah, konsekuensi matematis dari kebalik tanda ini luar biasa. Ini yang melahirkan prinsip eksklusi Pauli. Prinsip eksklusi Pauli. Itu yang terkenal itu ya? Betul. Intinya, dua fermion identik nggak bisa ada di keadaan kuantum yang sama persis. Nah, elektron, proton, neutron yang bangun atom kita, itu semua fermion. Jadi mereka ini partikel individualis. Sifat eksklusif ini yang bikin atom punya struktur, bikin materi itu stabil, kokoh. Bayangin aja, elektron itu nggak mau berbagi kamar kuantum yang sama, jadi mereka harus ngisi tingkat energi yang beda-beda. Bisa dibilang, ini alasan kenapa materi nggak ambruk jadi satu titik. Luar biasa. Jadi cuma dari sifat nggak bisa dibedain, itu muncul dua karakter ya. Boson yang bisa ngumpul bareng, bikin laser misalnya, terus fermion yang jaga jarak, bikin struktur materi. Tapi katanya deskripsi matematisnya kalau partikelnya banyak itu jadi rumit banget ya. Sampai ada analogi Hotel Hilbert. Persis. Masalahnya kerumitannya itu naiknya eksponensial kalau jumlah partikelnya nambah. Ruang Hilbert itu kan ruang matematis abstrak yang isinya semua kemungkinan keadaan sistem. Buat satu partikel, oke lah mungkin kebayang. Tapi buat banyak partikel, jumlah dimensi atau informasi yang dibutuhin itu meledak. Analoginya yaitu, kayak hotel kamarnya tak terhingga. Tapi saking rumitnya interaksi antar partikel, kita cuma bisa paham sebagian kecil lantai aja. Jumlah partikel di seujung kuku aja udah triliunan kan? Wah, ya juga ya. Nah, ngelacak satu-satu itu mustahil. Kayak kata Dirac, hukum dasarnya sih mungkin udah tahu, tapi persamaannya terlalu rumit buat dipecahin. Makanya kita perlu trik, perlu pendekatan. Oke, mengakali kerumitan eksponensial ini, terus gimana caranya para fisikawan? Metode pendekatan apa yang cukup oke buat mulai memahami, misalnya elektron di atom yang lebih rumit dari hidrogen? Salah satu terobosan awal yang penting itu namanya metode Hartree-Fock. Ini pendekatan yang, ya cerdas lah, meskipun ada batasnya. Idenya gini, kita perlakukan tiap elektron seolah-olah dia gerak sendirian. Tapi geraknya itu dalam medan rata-rata. Medan ini hasil dari inti atom sama semua elektron lainnya. Jadi kayak disederhanain gitu ya? Nggak lihat interaksi satu-satu antar elektron, tapi lihat efek rata-ratanya aja. Betul. Kayak memahami kerumunan dengan lihat perilaku rata-rata orang, bukan nguping percakapan spesifik mereka.
Metode ini lumayan berhasil jelasin dasar-dasar struktur atom. Tapi yaitu, dia ngabaikan korelasi detail antar elektron, efek kuantum yang kita sebut keterikatan atau entanglement. Jadi akurasinya ya terbatas, apalagi buat atom yang berat, yang elektronnya udah banyak banget dan interaksinya makin kusut. Tapi ini langkah awal yang penting banget. Tapi kan interaksi yang diabaikan itu seringnya penting ya. Terus muncul Richard Feynman dengan diagram-diagramnya yang kelihatannya simple banget itu. Katanya malah sempat diremehin Pauli ya, tapi kok berguna banget. Oh, sangat. Diagram Feynman itu revolusioner. Itu bukan sekedar gambar iseng loh. Itu alat visualisasi sekaligus alat hitung buat interaksi partikel di teori medan kuantum. Gampangnya gini, interaksi antar partikel, misalnya dua elektron saling tolak, itu digambarin sebagai pertukaran partikel lain. Kalau elektron tolak-menolak, mereka tukeran foton. Nah, diagramnya simple. Garis lurus buat fermion kayak elektron, garis gelombang buat boson pembawa gaya kayak foton. Ada sumbu waktu, ada sumbu ruang. Terus gunanya apa gambar gitu? Gunanya luar biasa. Pertama, jelas, memvisualisasikan proses yang nggak kelihatan mata. Kedua, tiap elemen di diagram itu ada padanan matematisnya di perhitungan yang super rumit. Jadi, fisikawan bisa gambar semua kemungkinan interaksi, terus tinggal diterjemahin jadi hitungan probabilitas. Ketiga, ini bantu kita bayangin vakum kuantum. Bukan kosong melompong, tapi kayak sup yang bergejolak, tempat partikel virtual, misal pasangan elektron-positron, bisa muncul sebentar, terus hilang lagi, dan itu mempengaruhi interaksi partikel beneran. Wah, partikel virtual. Iya, dan hebatnya lagi, diagram ini punya kekuatan prediksi. Contohnya, diagram ini bantu memprediksi adanya quark pesona atau charm quark sebelum partikel itu ditemukan di eksperimen. Jadi, gambar kecil itu benar-benar ngubah cara kita ngitung dan mikir soal dunia kuantum. Oke. Mari kita coba terapkan ini. Gimana kuantum ngejelasin tabel periodik kimia yang kita kenal itu? Saya pernah dengar cerita soal Mendeleev sama standar vodka Rusia. Itu nyambung nggak sih? Iya, itu cerita vodka sering muncul ya. Itu mitos sih. Disertasinya Mendeleev memang soal campuran alkohol sama air, tapi nggak nentuin standar vodka. Tapi tabel periodiknya itu jelas karya jenius. Nah, penjelasan kuantumnya itu datang dari Pauli yang pakai prinsip eksklusinya itu ke elektron di atom. Ingat kan elektron itu fermion? Iya, yang nggak bisa di state yang sama itu kan? Betul. Nah, tingkat-tingkat energi elektron di atom yang kita sebut orbital s, p, d, f, kayak pola getar drum 3D gitu, itu dihitung pakai persamaan Schrödinger. Prinsip eksklusi Pauli maksa elektron buat ngisi tingkat energi ini dari yang paling rendah, dan nggak boleh ada dua elektron di keadaan kuantum yang sama persis. Nah, ini dia kunci tabel periodik. Unsur-unsur yang ada di kolom yang sama itu sifat kimianya mirip. Kenapa? Karena konfigurasi elektron di kulit terluarnya, elektron valensinya, itu mirip. Misalnya, logam alkali di kolom 1 gampang banget bereaksi kan? Itu karena cuma punya satu elektron valensi yang gampang lepas. Sebaliknya, gas mulia di kolom 18 stabil banget, susah bereaksi. Karena kulit valensinya udah penuh. Konsep kayak energi ionisasi, energi buat ngelepas elektron, itu juga otomatis terjelaskan. Jadi ya, keteraturan kimia itu muncul dari aturan kuantum ini. Lucunya, Pauli yang jelasin dasar kimia ini kabarnya malah kurang suka sama kimiawan, haha. Ada-ada aja. Oke, jadi kuantum ngatur struktur atom. Terus gimana atom-atom ini bisa gandengan tangan, jadi molekul, perlu lem kimia khusus gitu? Nggak perlu lem baru kok, ikatan kimia itu murni fenomena kuantum plus gaya elektromagnetik. Jadi gini, waktu atom deketan, awan elektron terluarnya, orbitalnya, itu bisa tumpang tindih, kayak nyampur gitu. Elektronnya sekarang nggak cuma milik satu atom, tapi bisa ada dalam superposisi. Dia berbagi ruang di antara inti-inti atom itu, membentuk orbital molekuler. Oh, jadi elektronnya kayak jalan-jalan di antara atom gitu ya? Kurang lebih begitu. Contoh paling gampang, molekul hidrogen, H2. Dua atom H masing-masing punya satu elektron di orbital 1s. Waktu mereka gabung, elektronnya bisa nempatin orbital molekuler ikatan yang energinya lebih rendah. Makanya sistemnya jadi lebih stabil daripada kalau atomnya bisa misah. Buat molekul yang lebih kompleks, kayak air atau metana, ada konsep hibridisasi.
Orbital S dan P di atom pusat itu kayak dicampur buat bikin orbital hibrida baru, misalnya sp3, yang arahnya ke sudut-sudut tertentu. Ini yang nentuin bentuk molekulnya. Makanya metana bentuknya tetrahedral gitu. Wah, jadi bentuk molekul itu juga dari kuantum ya? Banget. Bahkan struktur cincin benzena C6H6 yang ikonik itu, yang katanya Kekulé dapat idenya dari mimpi ular gigit ekornya, itu contoh keren delokalisasi elektron. Elektronnya nggak terpaku di satu ikatan rangkap atau tunggal, tapi bisa bergerak bebas di seluruh cincin karena superposisi. Kalau reaksi kimia gimana? Kayak pembakaran gitu, itu juga proses kuantum. Tentu saja. Pembakaran misalnya metana ya, CH4 plus 2O2 jadi CO2 plus 2H2O, itu intinya penataan ulang atom dan ikatan elektron. Kenapa keluar panas atau cahaya? Karena produk akhirnya CO2 dan H2O itu total energi ikatannya lebih rendah, artinya lebih stabil, dibanding reaktan awalnya. Nah, selisih energinya itu yang dilepas. Ada energi aktivasi buat mulai, buat mutusin ikatan lama, terus energi dilepas pas ikatan baru terbentuk. Mirip kayak kita makan dong ya? Mirip, metabolisme makanan di tubuh kita, atau waktu kayu yang isinya selulosa hasil fotosintesis dibakar, itu juga ngelepasin energi matahari yang dulunya disimpan dalam ikatan kimia. Kondisi di bumi kita ini, wah, luar biasa cocok buat kimia kompleks berbasis kuantum ini bisa terjadi dan mendukung kehidupan. Mungkin Leibniz ada benernya ya, kita ini hidup di dunia terbaik dari semua kemungkinan dunia, setidaknya buat kimia kehidupan. Oke, dari molekul kita loncat ke zat padat. Kenapa meja ini keras? Terus gimana kuantum ngejelasin bedanya konduktor listrik yang gampang nganterin listrik sama isolator yang susah banget? Soal keteraturan atom di kristal padat, itu contoh menarik dari pemecahan simetri spontan. Bayangin cairan deh, atomnya gerak acak kan? Sangat simetris. Dilihat dari mana aja sama. Pas membeku jadi kristal, atom-atomnya milih posisi tetap dalam pola yang berulang, namanya kisi kristal. Simetri cairan yang tinggi itu pecah jadi simetri kisi yang lebih rendah tapi teratur. Ternyata ada 230 cara simetri ini bisa pecah dalam 3D. Jadi ada 230 tipe kisi kristal. Dan hebatnya, alam memakai semuanya. Wow, 230 tipe. Iya. Nah, di dalam kristal ini, orbital atom yang deketan itu nyampur, membentuk pita energi. Kayak jalur-jalur energi gitu buat elektron. Kekerasan benda padat itu datang dari dua hal. Pertama, prinsip eksklusi Pauli lagi. Elektron kan fermion, jadi mereka nggak bisa numpuk di tingkat energi yang sama, di pita itu. Kedua, ya ikatan yang kuat antara atom di kisi itu sendiri. Nah, sifat listriknya ditentukan sama gimana pita-pita energi ini keisi elektron. Kalau konduktor, kayak logam gitu, pita energi terluarnya, pita valensi, keisi sebagian aja, atau malah tumpang tindih sama pita kosong di atasnya, pita konduksi. Jadi elektron gampang banget loncat sedikit ke energi lebih tinggi kalau dikasih medan listrik. Terus jalan deh. Jadilah arus listrik. Kalau isolator, pita valensinya itu penuh sesak. Terus ada celah energi atau energi gap yang lebar banget ke pita konduksi yang kosong. Elektron butuh energi gede banget buat bisa loncat nyebrang celah ini. Makanya listrik susah ngalir. Nah, ada semikonduktor. Ini mirip isolator tapi celah energinya kecil. Nah, ini dia properti ajaibnya. Ajaib gimana? Ini yang jadi dasar transistor, jantungnya elektronik modern. Bardeen, Brattain, sama Shockley nemuin cara buat ngontrol aliran arus di semikonduktor ini. Mereka bikin saklar super kecil, bisa kondisi 1 atau 0. Ponsel pinter Anda itu isinya miliaran saklar kuantum kayak gini. Gila, miliaran ya. Terus gimana cara ngontrolnya di semikonduktor itu? Pakai proses doping itu ya? Betul. Doping itu kayak sengaja mencemari semikonduktor murni, misalnya silikon, pakai sedikit atom lain. Kalau atom pencemarnya punya elektron lebih banyak, kayak fosfor, jadinya tipe N, negatif, kelebihan elektron. Kalau atomnya kurang elektron, kayak boron, jadinya tipe P, positif, kelebihan lubang tempat kosong yang bisa diisi elektron. Nah, dengan nyambungin tipe N sama tipe P, jadi sambungan PN, kita bisa pakai voltase kecil buat kayak buka tutup gerbang buat aliran arus utama. Itu dasar transistor. Teknologi lain yang pakai ini, ya panel surya, cahaya, nendang elektron, lewatin celah energi, sama LED, arus bikin elektron ketemu lubang, terus keluar cahaya. Kuantum juga bisa jelasin warna. Kok bisa? Kenapa rumput hijau?
Bisa dong. Warna benda itu tergantung panjang gelombang cahaya mana yang diserap sama elektron di materi itu, dan mana yang dipantulin. Klorofil di rumput itu jago banget nyerap cahaya merah sama biru buat fotosintesis. Nah, cahaya hijau nggak diserap, malah dipantulin. Makanya kita lihat rumput warnanya hijau. Tembaga warnanya kemerahan gitu kan? Itu karena dia nyerap foton biru hijau, tapi mantulin merah oranye. Pigmen di bunga juga kerjanya gitu. Dulu ada perdebatan seru loh antara Newton yang bilang cahaya putih itu campuran semua warna, sama Goethe yang bilang warna itu soal interaksi terang gelap dan persepsi manusia. Dua-duanya punya poin penting sih. Oke, tadi kita udah banyak banget bahas fermion ya, si individualis pembangun materi. Sekarang gimana soal boson, si partikel sosial? Ada fenomena namanya kondensat Bose-Einstein atau BEC. Itu apa lagi tuh? Kedengarannya eksotis banget. Emang eksotis. BEC ini keadaan materi yang udah diramalkan sama Einstein berdasarkan idenya Bose tahun 1924. Ini terjadi kalau kita ambil gas atom yang sifatnya kayak boson, terus didinginin sampai suhu dekat banget sama nol mutlak, minus 273, sekian derajat Celcius. Dingin banget. Iya, super dingin. Di suhu segitu, efek kuantum jadi dominan banget. Sebagian besar atom di gas itu kehilangan identitas individunya. Terus mereka mengembun, jadi satu keadaan kuantum tunggal. Kayak jadi super atom raksasa gitu, yang semua bagiannya gerak serempak, koheren. Buat bikinnya itu susah banget. Perlu interaksi antar atom yang lemah, terus teknik pendinginan canggih pakai laser sama medan magnet. Ini juga contoh pemecahan simetri. Sejak berhasil dibuat pertama kali tahun 1995 yang dapat Nobel Fisika itu, BEC jadi alat riset penting buat macam-macam. Studi kuantum fundamental, bikin jam atomik super akurat, sampai simulasi fenomena kuantum yang rumit. Jadi, ini benar-benar wujud nyata sifat sosialnya boson dalam skala yang bisa kita lihat. Lalu ada laser. Nah, ini kan ada di mana-mana ya. Dari pointer presentasi sampai industri berat. Itu juga fenomena boson. Betul sekali. Laser itu singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Akar juga dari ide Einstein tahun 1917. Kuncinya itu di emisi terstimulasi. Gini deh, elektron itu kan bisa naik ke tingkat energi lebih tinggi kalau dapat energi. Biasanya, dia bakal turun lagi secara spontan. Ngelepasin foton arahnya acak. Tapi, kalau pas elektron lagi di atas itu, ada foton lain lebat yang energinya sama persis. Foton yang lewat ini bisa memaksa si elektron buat turun. Dan pas turun, dia ngelepasin foton kedua yang identik sama foton pertama tadi. Frekuensinya sama, fasenya sama, arahnya juga sama. Oh, jadi kayak digandain gitu fotonnya. Persis. Foton baru ini terus bisa ngenain atom lain yang lagi tereksitasi. Micu lagi pelepasan foton identik, jadi kayak reaksi berantai. Di dalam alat laser, ada cermin buat mantulin bolak-balik, jadi proses ini diperkuat terus. Hasilnya, banjir foton identik yang keluar jadi satu berkas cahaya laser yang sangat koheren, warnanya murni, monokromatik, dan intensitasnya tinggi. Jadi laser itu kayak BIC foton ya? Bisa dibilang begitu, tapi dalam keadaan tereksitasi. Karena foton itu boson, mereka bisa banget ngumpul di keadaan kuantum yang sama, makanya cahayanya bisa super koheren gitu. Dan karena ini foton, nggak perlu suhu sedingin BIC buat atom tadi. Lucu juga ya, Einstein nemuin prinsip dasar alat laser yang puluhan tahun kemudian dipakai buat bikin wujud materi lain yang juga dia prediksi sebelumnya. Jadi dari bab 6 ini pemahaman kita soal 1-2 banyak partikel kuantum ini benar-benar ngebuka lapisan terdalam struktur dunia ya. Cuma dari sifat dasar tak terbedakan itu lahir dua keluarga besar. Fermion, si pembangun struktur yang patuh sama prinsip eksklusi, sama boson, si pembangun interaksi dan pembuat fenomena kolektif. Dari kenapa atom stabil, gimana ikatan kimia bekerja, kenapa benda padat itu keras atau bisa nganterin listrik, sampai cara kerja laser dan BEC yang eksotis itu. Betul. Dan kita juga lihat kan betapa rumitnya mendeskripsikan sistem banyak partikel ini. Makanya kita perlu metode pendekatan kayak Hartree-Fock atau alat visualisasi jenius kayak diagram Feynman.
Sifat tak terbedakan itu bukan cuma detail aneh di dunia kuantum, tapi benar-benar fondasi dari gimana materi tersusun dan berperilaku seperti yang kita lihat sehari-hari. Ini nunjukin banget kekuatan prinsip dasar kuantum buat jelasin fenomena alam yang beragam banget. Yang menarik juga pembahasan kita kali ini kan banyak fokus ke gimana kuantum menjelaskan sifat materi yang udah ada di sekitar kita. Tapi kayaknya disinggung juga di sumber Anda ya, kalau partikel itu ngumpul dalam jumlah yang super banyak, bisa muncul fenomena baru yang namanya emergent. Sifat kolektif yang nggak bisa ditebak cuma dari sifat satu-satu partikelnya. Seolah-olah keseluruhannya itu jadi ya lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Sifat-sifat mengejutkan apa lagi ya yang bisa muncul dari kerumunan kuantum ini? Mungkin itu pertanyaan bagus buat eksplorasi kita berikutnya. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam penjelajahan dunia kuantum 1, 2, dan banyak ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita selanjutnya.